Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya pada pelajaran Sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Tetap jalankan protokol kesehatan. Oke, pada pertemuan kali ini saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pembelajaran kita akan kita bagi menjadi dua section. Section yang pertama adalah materi. Nanti saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan kita pada kali ini. Kemudian yang kedua itu adalah mengerjakan latihan. Nah, mengerjakan latihan ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk kalian latihan untuk pembelajaran kita di hari ini, seberapa besar kalian sudah menyerap materi kita pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai daftar hadir. Nah, jadi dengan kalian mengirimkan tanggapan nanti atas pertanyaan-pertanyaan, maka akan diketahui siapa saja yang sudah mengerjakan dan mengirimkan tanggapan. Kemudian berapa menit menyimak pembelajaran kita hari ini, semuanya akan terekam. Nah, untuk tanggapan, ini saya minta kalian sudah mengirimkan tanggapan nanti paling lambat itu pada jam 3 sore. Karena pada jam 3 sore saya akan merekap pembelajaran kita untuk hari ini dan kemudian mengisinya pada jurnal harian. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, saya sampaikan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari. Nah, untuk materi sejarah Indonesia di kelas 11 semester 1, ini akan kita mulai dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Mulai dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kemudian dimulai dengan munculnya kongsi-kongsi dagang di Indonesia, kemudian penguasaan bangsa Barat di Indonesia. Kemudian yang kedua, itu adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah asing. Ya, penjajah asing itu diantaranya perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis, ya, perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC, perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Jadi di materi yang kedua kita akan mempelajari berbagai perlawanan seperti perlawanan Patimura di Maluku, kemudian ada perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar, ada perang di Ponorogo, ada perlawanan di Sumatera Barat yaitu kaum Padri. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai bagaimana pemerintahan kolonialisme di Indonesia. Siapa saja sih sebetulnya yang berkuasa di Indonesia? Kemudian bagaimana model kekuasaannya? Tidak ada misalnya pemerintahan Gubernur Jenderal Daedalus, ya, kemudian ada Jansen, ada masa penjajahan Inggris, ya, kemudian ada masa tanam paksa, masa ekonomi liberal di Indonesia, sampai dengan adanya politik. Kemudian yang berikutnya itu adalah munculnya organisasi pergerakan di Indonesia. Itu mengenai organisasi-organisasi yang muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda. Jadi setelah adanya perlawanan fisik, kemudian beralih ke organisasi pergerakan nasional yang tidak lagi menggunakan perlawanan fisik atau bersenjata, tetapi sudah menggunakan organisasi. Nah, baik, untuk yang pertama, materi pertama kita mulai dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia.
Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana munculnya kolonialisme dan imperialisme Barat, ya. Kemudian bagaimana awal mula atau latar belakang munculnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ya, apa saja latar belakangnya? Nah, maka setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme, menyebutkan tentang jenis-jenis kolonialisme maupun imperialisme, kemudian bisa menyebutkan tentang latar belakang adanya penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kita lihat di sini peta konsep. Ya, peta konsep di sini ada kolonialisme dan imperialisme. Apa sih yang menyebabkan munculnya kolonialisme dan imperialisme? Dimulai dari adanya perjalanan bangsa-bangsa Eropa ke dunia timur. Nanti apa saja yang merupakan latar belakang perjalanan bangsa Eropa ke dunia timur. Kemudian bagaimana ya penjelajah bangsa-bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Ini mengenai masuknya kekuatan asing ke Indonesia. Kemudian akibat dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan sampai di sini saja. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme ini berasal dari kata koloni. Itu adalah sistem yang digunakan dalam menjalankan politik pendudukan. Jadi, pendudukan atau penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain. Penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain. Nah, kolonialisme ini pada awalnya adalah pemindahan penduduk suatu bangsa ke bangsa yang lain. Misalnya bangsa A, ya, bangsa ini adalah bangsa yang mempunyai banyak penduduk tetapi tanahnya tandus. Nah, karena tidak menghasilkan, maka kemudian bangsa ini mencari bangsa yang lain yang tanahnya subur. Nah, bangsa ini kemudian menguasai tanah ini, mengolah tanah ini, hasilnya diambil untuk kepentingan bangsa yang menguasai. Itu adalah kolonialisme. Nah, sedangkan kalau imperialisme apa? Imperialisme itu berasal dari kata imperare, imperium. Nah, dilihat dari pengertiannya, imperialisme ini merupakan suatu sistem penjajahan langsung suatu negara terhadap negara yang lain. Jadi langsung dikuasai. Nah, atau juga imperialisme bisa diartikan sebagai upaya suatu bangsa untuk menguasai bangsa lain dengan tujuan untuk mendirikan imperium. Imperium itu adalah kekaisaran. Nah, imperialisme ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktu itu ada yang disebut dengan imperialisme kuno. Apa itu imperialisme kuno? Imperialisme kuno adalah imperialisme yang dilakukan sebelum revolusi industri. Tujuannya ada 3, yaitu gold, glory, gospel. Gold itu adalah untuk mencari kekayaan,
glory itu untuk mencari kejayaan, dan gospel adalah untuk menyebarkan agama. Kemudian yang kedua itu adalah imperialisme modern. Nah, imperialisme modern ini adalah imperialisme yang dilakukan setelah revolusi industri. Tujuannya adalah untuk kepentingan ekonomi. Karena sudah ada negara industri, jadi tujuannya adalah untuk kepentingan ekonomi. Sehingga negara jajahan ini dijadikan sebagai tempat pengambilan bahan baku untuk kepentingan industri, dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil industri, dan yang ketiga itu adalah sebagai tempat penanaman modal. Berdasarkan jenisnya itu ada imperialisme politik. Nah, ini tujuannya adalah untuk menguasai kehidupan politik negara lain. Jadi imperialisme dalam arti sesungguhnya. Kemudian ada imperialisme ekonomi. Imperialisme ekonomi ini adalah imperialisme untuk menguasai kehidupan ekonomi negara lain. Kemudian yang ketiga adalah imperialisme militer. Ini merupakan imperialisme yang tujuannya untuk menguasai daerah lain dengan menggunakan kekuatan militer. Kemudian yang keempat itu adalah imperialisme budaya. Nah, untuk imperialisme budaya ini merupakan imperialisme penjajahan yang tujuannya adalah untuk menguasai mental atau jiwa dan kebudayaan negara lain. Itu jenis-jenis imperialisme. Kemudian kalau kolonialisme bagaimana? Kolonialisme ini juga ada berbagai jenis. Nah, kalau kolonialisme, karena ini dari kata koloni, maka dibedakan menjadi koloni eksploitasi misalnya. Koloni eksploitasi itu adalah kolonialisme yang tujuannya untuk mengeksploitasi negara jajahan untuk kepentingan negara induk atau penjajah. Kemudian ada koloni deportasi. Koloni deportasi ini adalah koloni yang tujuannya untuk membuang gitu ya, membuang para tahanan politik atau para penjahat. Nah, yang disebut dengan koloni deportasi ini adalah daerah yang dijadikan sebagai tempat pembuangan para narapidana, para penjahat. Contohnya itu adalah Australia. Australia itu jajahan Inggris, merupakan koloni Inggris. Nah, Australia ini pada awalnya dijadikan sebagai tempat pembuangan para tahanan politik, para penjahat, narapidana Inggris dibuang ke Australia. Kemudian ada koloni sekunder. Nah, kalau koloni sekunder ini koloni yang dianggap kurang menghasilkan. Kemudian ada juga koloni penduduk, koloni kelebihan penduduk. Ini merupakan penguasaan satu daerah terhadap daerah lain yang tujuannya adalah untuk memindahkan kelebihan penduduknya. Nah, itu kalau jenis-jenis koloni. Nah, bagaimana sih lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa? Lahirnya kolonialisme bangsa Eropa di Asia maupun di Afrika ini tentu saja tidak hadir secara tiba-tiba. Di kolonialisme dan imperialisme itu pada awalnya tidak dilatar belakangi oleh ambisi untuk menguasai ataupun menjajah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Tidak langsung ingin menjajah, tidak langsung ingin menguasai. Melainkan pada awalnya tujuannya adalah untuk berdagang.
Jadi tujuan mereka datang ke Asia, ke Afrika, itu adalah untuk membeli barang-barang yang langka di Eropa. Terutama pada saat itu yang dibutuhkan adalah rempah-rempah. Sambil sesekali mereka juga menjual hasil produk mereka. Misalnya pakaian, ya, mereka menjual kepada bangsa Asia dan Afrika. Jadi awalnya gitu ya, motivasinya itu adalah berdagang. Nah, lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa itu dimulai dengan adanya pelayaran keluar benua Eropa. Ini pada abad ke-16, pada abad ke-15 dan 16. Nah, kalau abad 15 itu 1400-an, kalau 16 itu berarti 1500-an. Nah, pelayaran bangsa Eropa keluar benua Eropa inilah yang disebut sebagai penjelajahan samudra. Ini pelayaran bangsa-bangsa Eropa keluar benua Eropa ini yang disebut sebagai penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra ini pada awalnya dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, dari tujuan untuk berdagang itulah lama-kelamaan kemudian memunculkan keinginan untuk menguasai, sehingga lahirlah penguasaan bangsa Eropa terhadap bangsa lain, yaitu bangsa Asia dan Afrika yang kemudian disebut sebagai kolonialisme dan imperialisme. Kita lihat sekarang latar belakang penjelajahan samudra. Latar belakang penjelajahan samudra yang membawa bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama itu adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Konstantinopel pada awalnya ini merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi, merupakan pusat perdagangan bangsa-bangsa Eropa. Di rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa itu didapatkan dari Konstantinopel. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, maka bangsa-bangsa Eropa dilarang berdagang di Konstantinopel. Karena tidak bisa lagi berdagang di Konstantinopel, tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah dari Konstantinopel, maka bangsa-bangsa Eropa kemudian kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Mereka tidak mendapatkan pasokan rempah-rempah. Mereka tidak bisa lagi berdagang di Konstantinopel. Tidak bisa lagi masuk ke Laut Tengah. Sehingga kemudian mereka berusaha mencari jalur lain untuk mendapatkan rempah-rempah. Jadi mereka berusaha mendapatkan rempah-rempah dari daerah asalnya. Nah, daerah asal rempah-rempah itu ada di dunia timur, ada di Asia. Kemudian mereka berusaha untuk pergi ke Asia. Kemudian yang kedua itu ada kisah perjalanan Marco Polo. Ini pada abad ke-12, pada abad ke-13. Marco Polo sudah melakukan perjalanan ke dunia timur. Marco Polo ini adalah seorang pedagang Fenisia, pedagang Italia. Ini mereka, Marco Polo itu sudah sampai ke Asia, sampai ke Cina melalui pelayaran. Nah, adanya kisah perjalanan Marco Polo ini kemudian memotivasi bangsa-bangsa Eropa untuk menjelajah ke dunia. Kemudian yang ketiga itu ada penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galilei yang menyatakan bahwa bumi bulat. Nah, ini merupakan bentuk penemuan ilmu pengetahuan di Eropa yang kemudian mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan keluar benua Eropa. Di Kopernikus, Galileo Galilei ini
menemukan sebuah teori baru bahwa bumi itu bulat. Kemudian adanya teori heliosentris. Nah, penemuan Kopernikus, Galileo Galilei tentang bumi bulat, tentang heliosentris, itu adalah mengubah pandangan orang-orang Eropa yang selama berabad-abad mereka menganggap bahwa yang namanya bumi itu datar. Bumi itu adalah suatu dataran yang luas, yang ujung-ujungnya adalah jurang yang sangat dalam. Makanya orang-orang Eropa tidak bisa pergi kemana-mana, tidak mau pergi kemana-mana karena mereka menganggap bahwa ujung dunia ini adalah jurang. Kemudian tentang heliosentris. Heliosentris yang menjadi pusat peredaran adalah matahari. Padahal sebelumnya ada doktrin dari gereja itu tentang teori geosentris, bahwa bumi itu adalah pusat peredaran. Bumi pusat peredaran, yang lainnya itu adalah mengelilingi bumi. Sedangkan untuk heliosentris pusat peredaran itu adalah matahari. Sedangkan yang lain adalah mengelilingi matahari. Seperti bumi mengelilingi matahari. Kemudian ada tahun, satu tahun lamanya. Bumi berputar pada porosnya. Ada siang dan malam. Itu pengetahuan-pengetahuan yang yang baru yang ditemukan oleh orang-orang. Nah, dengan adanya teori bahwa bumi itu bulat, maka berarti apabila seseorang berangkat dari satu titik, dia akan bisa kembali ke titik yang sama. Jadi dia tidak akan hilang, tidak akan tersesat. Nah, ini kemudian mendorong orang-orang Eropa untuk pergi ke Asia. Dengan pergi ke daerah lain, mereka juga akan bisa kembali ke Eropa. Kemudian yang berikutnya adalah penemuan kompas, pandom. Nah, ini merupakan bentuk penemuan dalam bidang teknologi. Untuk apa kompas? Kompas itu sebagai penunjuk arah. Mau kemana mereka berlayar, mereka bisa mengikuti petunjuk arah dengan menggunakan kompas. Kemudian ada ditemukan kapal dalam bentuk merupakan penemuan teknologi. Kemudian yang kelima itu adalah semangat reconquista. Nah, semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Ini merupakan semangat yang diperoleh dari perang salib. Gitu ya. Jadi pada yang bagian yang kelima ini lebih ke gospel. Ya. Jadi keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Nah, kalian bisa lihat pada peta ini, ini di sini Konstantinopel, yang disebut dengan Konstantinopel ini ada di sini, di Turki, merupakan pusat perdagangan yang semula adalah pusat perdagangan orang-orang Eropa, kemudian jatuh ke tangan Turki Utsmani. Sehingga kemudian mereka, orang-orang Eropa, tidak bisa lagi berdagang melalui Laut Tengah untuk ke Konstantinopel. Ini adalah Laut Tengah. Laut Tengah ini merupakan laut yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia. Nah, sehingga negara-negara Eropa ini kemudian berusaha untuk mengadakan penjelajahan samudra. Siapa pelopornya? Pelopornya adalah Portugis. Ini adalah daerahnya Portugis. Kemudian Spanyol. Ya, Spanyol. Jadi dua negara ini yang merupakan pelopor penjelajahan samudra. Ya, sedangkan Inggris itu belum muncul, Belanda juga belum muncul. Nah, demikian ya pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini dulu. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bicarakan mengenai negara-negara mana saja yang melakukan penjelajahan samudra. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.